Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di dalam surga buat kasih rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya kami terus berharap dan terus mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, sekaligus sebagai penolong yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tentunya saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini renungan kita terambil dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel 13 ayat yang ke-1 sampai ke-14. Saya akan memberi tema tergesa-gesa. Puji nama Tuhan. Saat ini semuanya harus kita bisa lebih cepat. Karena cepat itu praktis katanya ya. Nah, dunia modern yang saat ini sedang melanda makin lama, semuanya diharapkan cara kerja lebih cepat, lebih instan, begitu. Keinginan agar segalanya bisa lebih cepat dari hari kemarin membuat manusia hidup seolah-olah selalu dikejar waktu. Dan waktu yang ada sepertinya tidak pernah cukup. 24 jam itu tidak cukup sepertinya. Nah, hal ini lama-kelamaan menghasilkan pola perilaku tergesa-gesa pada manusia modern. Sedangkan sikap tergesa-gesa itu berpotensi menimbulkan kesalahan meskipun tidak banyak. Ya. Kitab Amsal 19 ayat yang ke-2b mengatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Puji nama Tuhan, mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terlalu tergesa-gesa. Nah, ternyata tergesa-gesa dalam berkendaraan itu juga menyebabkan seseorang memutuskan untuk melawan arus. Seperti yang sering saya lakukan. Karena kalau tidak melawan arus, terlalu jauh jalannya. Ya, jadi saya suka melawan arus, suka memotong gitu. Meskipun beberapa kali diingatkan oleh Pak Polisi, ya. Nah, apa yang saya lakukan ini kan tidak baik, ya. Tetapi puji Tuhannya, saya tidak ditilang, itu kemurahan Tuhan, ya. Semoga saya tidak mengulanginya lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tergesa-gesa itu tidak baik. Tidak baiknya apa? Kita bisa karena tergesa-gesa, kita lupa sesuatu yang harus kita bawa tidak jadi untuk terbawa karena ketinggalan. Masalahnya tergesa-gesa. Nah, pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Samuel 13 di sini menyatakan bahwa Raja Saul adalah raja yang pertama di Israel. Ia pun pernah memiliki pengalaman yang sama, yaitu tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai ke-14 menceritakan bagaimana Saul dalam keadaan terdesak dan panik karena dikepung oleh tentara Filistin, ya. Karena saking takutnya sehingga Saul mengambil keputusan yang tergesa-gesa, keputusan yang salah, yaitu mempersembahkan korban bakaran di mana seharusnya ia menunggu hingga Nabi Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, perbuatan ini dianggap Samuel sebagai perbuatan yang bodoh. Ayat 14 mengatakan begini, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab
Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, mengakibatkan Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul sebagai raja Israel karena Saul ceroboh di dalam mengambil suatu tindakan. Karena takut, karena tergesa-gesa, dia tidak ingin orang Filistin itu menang dalam pertempuran, lalu dia berupaya membuat kurban persembahan. Setelah Nabi Samuel mengetahuinya, kenapa Saul tidak sabar untuk menunggu Nabi Samuel? Yang dilakukan di dalam ayat 14 tadi dikatakan, perbuatanmu bodoh. Setiap kita tidak ingin dikatakan bodoh. Berbagai macam keadaan mungkin mengakibatkan kita juga menjadi tergesa-gesa. Namun dalam situasi mendesak sekalipun, diharapkan kita harus tetap tenang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti karena kita tidak boleh tergesa-gesa, lalu kita dapat melakukan segalanya itu dengan lelet ataupun lambat. Tapi kita bisa bergerak cepat tanpa harus tergesa-gesa. Kita bisa bergerak cepat, namun tetap dalam keadaan yang tenang. Mungkin kita bisa perhatikan beberapa Bapak Ibu sekalian yang ada di sekitar kita. Dia orangnya cepat, tetapi tidak tergesa-gesa. Ya, cepat, kerjanya cepat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membiasakan diri untuk tetap tenang dalam segala situasi, karena sikap tenang dapat menghindarkan diri kita dari salah melangkah. Semoga kita tidak ada untuk mengambil tindakan dengan salah melangkah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan keadaan apapun, mari saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita bergerak dalam kecepatan yang sesuai. Dan tetap tenang dalam Tuhan agar kita terhindar dari banyaknya kesalahan. Apa yang dilakukan Raja Saul mengingatkan kita dalam melakukan segala sesuatu, hendaknya kita jangan panik dan tergesa-gesa. Supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan yang akan merugikan diri kita sendiri, mungkin juga akan merugikan orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Saul mengakibatkan dia tidak diperkenan oleh Tuhan. Tetapi biarlah kalau kita mengambil sikap, mengambil suatu tindakan yang cepat, bukan berarti tergesa-gesa yang akan merugikan kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita melakukan segala sesuatu dengan pikiran dan hati yang tenang, supaya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar dan keputusan yang bisa menjadi saluran berkat bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin